Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 7, Benda, Hewan, dan Tanaman di Sekitarku. Subtema 1, Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 4, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini, anak-anak amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar kucing. Di situ ada 3 gambar ya. Gambar kucing kecil, kemudian semakin besar, dan kucing besar. Selanjutnya ada pohon pisang yang dimulai dari tunas, kemudian tunas yang telah tumbuh daun sedikit, ada juga pohon pisang dewasa. Kemudian ada gambar manusia diawali dari bayi, ada yang merangkak, ada yang belajar berjalan, kemudian ada yang sudah anak-anak. Nah, setelah mengamati gambar ini, kita akan tahu bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai benda hidup mengalami pertumbuhan. Manusia dari bayi tumbuh besar terus sampai dewasa. Demikian halnya dengan hewan dan tumbuhan seperti yang ditunjukkan oleh kucing dan pohon pisang. Dalam pertumbuhannya, benda hidup mengalami penambahan berat dan panjang. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Misalnya ditunjukkan pada gambar berikut ini. Yang dipegang Siti dan Dayu. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Nampak ya pada gambar ya. Kemudian pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Nampak juga pada gambar pensil yang dipegang Edo lebih pendek dari pensil yang dipegang Udin. Anak-anak, perhatikan kembali kalimat sebelumnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Tadi ya yang kalimat penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Kemudian pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Ada kalimat yang harus kalian cermati di situ ya. Karena membuat kalimat harus memenuhi kaidah SPO atau mengandung S itu subjek, P itu predikat, dan O adalah objek. S, subjek itu adalah orang atau hewan atau tumbuhan yang melakukan sesuatu. Kalau di sini gambarnya manusia semua ya. Jadi subjeknya itu orang. Predikat maksudnya pekerjaan yang dilakukan. Jadi predikat itu isinya kata kerja. Kata kerja itu maksudnya kata yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan sesuatu. Kemudian ada O adalah objek.
Objek itu maksudnya benda yang dikenai atau hal yang dilakukan oleh subjek. Gambar 1 ya. Di situ ada gambar Lani dan Siti sedang memegang tangkai bunga. Contoh kalimat yang bisa dibuat, tangkai bunga Siti lebih panjang dari tangkai bunga Lani. Kemudian gambar yang kedua ada Udin dan juga Penny yang memegang mainan mobil-mobilan. Contoh kalimat yang bisa dibuat, mobil-mobilan Penny lebih panjang dari mobil-mobilan Udin. Atau mobil mainan Penny lebih panjang dari mobil mainan Udin. Gambar yang ketiga, di situ ada Kak Mutiara dan Dayu. Anak-anak bisa membedakan tingginya. Kak Mutiara lebih tinggi dari Dayu. Kemudian gambar 4 ada yang sedang berlari yaitu Edo dan Udin. Edo berada di depan, berarti kalimat yang bisa dibuat, Edo berlari lebih cepat dari Udin karena Edo berada di depan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Sehingga kita harus ingat untuk saling menghormati. Apapun itu perbedaan harus disyukuri karena merupakan anugerah atau nikmat dari Tuhan. Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Seperti sebelum anak-anak praktik berjalan dan berlari, perlu diketahui bahwa perbedaan tinggi badan akan mempengaruhi panjang langkah. Jadi kalau orang yang tinggi, langkahnya tentu saja akan lebih lebar. Berlatihlah berjalan sesuai irama hitungan. Nanti dihitung sampai 8. Lalu ukur panjang langkah dan bandingkan panjang langkahmu dengan teman yang lain. Kalau mau membandingkan mestinya dengan yang ukurannya atau tingginya hampir sama. Nah, kalau tingginya 140 cm dibandingkan dengan yang tingginya cuma 120 cm, ya nggak imbang, ya kan? Seperti yang ditunjukkan pada gambar, di situ ada Pak Guru dan murid-murid sedang mengamati Dayu yang melangkah. Kemudian ada Penny yang sedang mengukur lebar langkah atau panjang langkah Dayu menggunakan penggaris. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut ini. 1. Siapkan garis start. 2. Berdirilah tepat di garis start. 3. Berjalanlah sampai hitungan 8. Jadi setiap langkah dihitung 1 ya. 4. Melangkahlah selebar yang kamu bisa. 5. Berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Boleh pakai kapur, boleh juga pakai penggaris. 6. Bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Hati-hati saat membandingkan. Mestinya alat ukur panjangnya yang untuk membandingkan harus sama.
Cobalah melakukan hal yang sama dengan berlari. Kalau tadi melangkah, anak-anak sekarang diminta mencoba untuk berlari. Siapakah yang dapat melangkah paling panjang? Amati temanmu, mana yang langkahnya paling jauh, paling panjang. Mengapa ia dapat melakukan hal tersebut? Nah, tadi sudah diingatkan Bu Guru bahwa tinggi badan mempengaruhi panjang langkah. Nah, untuk anak-anak yang langkahnya panjang mestinya karena tubuhnya tinggi. Kalau tubuhnya tinggi, kakinya lebih panjang. Perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Kalau menyanyinya mungkin seperti yang dicontohkan Dayu pada gambar Lani ya. Dayu atau Lani nih pada gambar ya. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Yuk nyanyi bersama. Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Atau ciptaan itu bisa disebut juga pengarang. Jadi lagu Topi Saya Bundar ini dikarang atau diciptakan oleh Pak Kasur. Siap menyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Anak-anak harusnya ingat ya, anak masih ingat. Kalau yang bunyi pendek, kemarin kita tepuk. Kalau yang bunyinya panjang, tangannya diangkat. Nanti anak-anak boleh mencoba lagi untuk mengingat, karena ini sudah pernah dipraktikkan bersama Bu Guru. Anak-anak, nyanyikanlah kembali lagu tersebut. Syair dengan tanda pendek diganti menjadi kata ta. Kalau biasanya kita tepuk, sekarang kita ganti ta. Ta gitu aja. Syair dengan tanda panjang diganti menjadi kata ta. Nah, tanya agak panjang. Kita coba ya. Siap, nggak sambil tepuk. 1, 2, 3. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Nah, beda ya. Ta sama ta gitu. Dapatkah kamu merasakan panjang dan pendek bunyi tersebut? Bisa ya, dengan tepuk bisa, dengan ta dan ta juga bisa. Dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya? Bisa ya, misalnya kita coba lagu Pelangi-Pelangi. Tat pelangi-pelangi, tata, alangkah indahmu, tata, merah kuning hijau, tata, di langit yang biru, tata, pelukismu agung, tata, siapa gerangan, tata, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, tata. Nah, selanjutnya kegiatan bersama orang tua di rumah deh. Orang tua atau Bapak Ibu membantu siswa berlatih membedakan
perbedaan ukuran benda yang ada di sekitar. Kalau di sekitar berarti mungkin yang ada di rumah ya. Ingat, ukuran bisa berarti panjang maupun berat maupun besar. Anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.